ini, kita berharap semoga hadir kita, rawuh kita di Masjid Al-Munir ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, majelis seperti ini di dalam kitab Bukhari disebutkan bahwa kita di samping kita rawuh di sini, kita ditungguli oleh para malaikat, dan malaikat itu memintakan ampun kepada kita dan juga memintakan pahala kepada kita, sehingga majelis ini adalah majelis yang sangat mulia. Maka Bapak Ibu, kalau kita memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita mendasarkan pada surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa besar itu kemudian diringkas oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang memperjalankan, asra bi abdihi, hambanya Rasul, ya, Nabi kita. Ya, jadi di sini maha suci berarti apa? Berita ini adalah dari Allah langsung, maka Allah yang maha suci, maka berita itu tidak mungkin hoax, tidak mungkin salah, tidak mungkin dibuat-buat. Ini kemudian pelakunya siapa atau subjeknya siapa? Yaitu Allah sendiri. Nah, yang menjadi objek siapa? Muhammad. Ya, diperjalankan. Ya, karena diperjalankan, maka semuanya itu yang menyiapkan semuanya adalah Allah. Ya, maka pasti sukses kalau sudah Allah yang menyiapkan. Bi'abdihi, siapa yang diperjalankan? Hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kata bi'abdihi ini adalah hambanya ini, berarti hamba itu seperti kita ini, kaulo. Berarti ada lahir, ada batin, ada jasmani dan ada rohani. Nah, berarti Muhammad itu diperjalankan itu jasmani dan rohani. Nah, ini mengapa? Karena banyak orang atau tidak sedikit yang berpendapat macam-macam. Di antaranya apa? Masa perjalanan yang panjang sekali. Ya, kalau kita hitung atau para ahli itu menghitung, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu adalah 1239 km. Ya, 1239 km. Sini Sragen itu kira-kira 90 km. Nah, kalau sini ya Surabaya berapa ya, dan pasti ditempuh itu panjang. Padahal ini dibagi dua ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi. Nah, naiknya ini tidak terhitung, jadi gitu, tidak terhitung. Ya, tapi kalau kita itu malam hari itu serba cepat, gitu. Ya, Bapak Ibu bisa berjalan. Dulu ketika saya sering mengisi pengajian di Magetan, jadi begitu, kadang-kadang berangkat jam 9 malam, kemudian nginap di sebelahnya dari tempat pengajian. Kadang-kadang berangkat jam 2. Itu kalau malam hari itu cepat sekali. Jadi begitu, baik lewat jalan ya Jogja Solo, Jogja Surabaya itu, apalagi mau lewat Tawangmangu. Nah, jadi begitu, lewat gunung, nanti kemudian Medun sampai Magetan, itu cepat sekali kalau malam hari. Dan Bapak Ibu juga kalau sore besek tahu-tahu subuh, gitu. Nah, ini cepat sekali. Padahal bodoh itu 12 jam, gitu. Tapi kalau siang kok sudah untuk macam-macam, jadi begitu ya. Nah, ini untuk macam-macam pekerjaan dan seterusnya, ada istirahat, rolasan dan seterusnya. Jadi begitu, baru asar, kemudian ya setelah itu maghrib. Nah, ini kalau siang panjang, maka kalau malam itu cepat. Nah,
Maka di sini kalau kita terjemahkan ya artinya yaitu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj ini ya Nabi sebelum berangkat memang ada yang namanya bahasanya itu prakejadian ya Isra Mi'raj atau prolog. Apa itu? Nabi masuk ke tahun 13. Beliau sebagai Nabi dan Rasul menyiarkan ajaran Islam, diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan itu puncaknya ketika Nabi itu menyiarkan agama Islam. Sebelum menyiarkan, Nabi itu orang yang paling disenangi, disuyuti. Misalnya jadi jago lurah pasti jadi, apalagi kok mungkin wali kota, jadi dia Nabi pasti jadi karena orangnya baik sekali ya, orangnya baik sekali Nabi itu, budi pekertinya baik dan seterusnya, apalagi didukung ekonominya oleh istrinya, nah, itu baik sekali. Dan Nabi dikaruniai 7 orang anak jadi itu. Nah, ketika beliau diangkat jadi Nabi dengan turunnya surat Iqra ya, surat Al-Alaq, mulailah Nabi dimusuhi. Siapa yang musuhi? Paman-pamannya. Lah mengapa kok paman-pamannya? Nah, paman-pamannya itu kan anak-anaknya Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib itu adalah Bupati Mekah yang punya program menjaga Ka'bah. Lah pasti anak-anaknya juga wong gede kan gitu ya, termasuk Abdullah yang menjadi bapaknya Muhammad itu, paman-pamannya. Nah, ini dan kebetulan patoan-patoan semuanya ya, termasuk Abu Thalib. Lah sehingga Muhammad ketika menyiarkan agama Islam itu bertentangan dengan agama yang ada, yaitu menyembah kepada patung. Nah, Muhammad menyembah Allah Tuhan yang satu, yang disebut dalam surat Al-Ikhlas adalah Ahad. Nah ini maka bertentangan, mulailah di sini sengit ya, sengit saja ditambah dulit, jadi ya sengit banget jadi begitu. Nah dimusuhi ini itu dasarnya, tetapi Muhammad terus bergerak, berdakwah terus. Akhirnya para sahabat ya, orang-orang yang dulunya Buddha dan seterusnya itu pada masuk Islam satu persatu. Yang tidak Buddha ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ya. Kemudian yang Buddha siapa? Yaitu Bilal bin Rabah dan yang lain-lain. Ya, jadi Muhammad itu dikelilingi orang-orang yang tidak ada harganya, yang namanya Buddha. Jadi begitu. Berarti apa? Ya Nabi itu nanggung ya. Sampai Nabi itu wafat itu ada kurang lebih sahabat Nabi itu 14.000 dan itu semuanya pengen semuanya tiap hari ketemu Nabi. Tapi kan rumahnya ada yang istilahnya Surabaya, Jakarta, Kalimantan dan sebagainya, ada yang sekali saja ketemu Muhammad itu disebut sahabat. Dengan sahabat, jadi sahabat adalah orang Islam ya, yang hidup semasa dengan Nabi dan beragama Islam, baik pernah ketemu maupun tidak, itu sahabat. Lah sahabat yang ngintil terus yaitu adalah sahabat-sahabat yang disebut dengan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu siapa? Orang-orang Mekah yang hijrah bersama Nabi, meninggalkan kampung halaman, wit rambutan, wit linju dan seterusnya, bahasanya sini sawah ladang ditinggalkan, bahkan istrinya yang tidak masuk Islam juga ditinggalkan, maka kemudian hidup bersama Nabi, kemudian di masjid. Kalau dia hidup di masjid, maka tidurnya ya di masjid, sehari-hari ya di masjid. Maka Nabi kemudian apa? Sering bawa kurma. Sahabat yang bawa kurma kemudian dibagikan.
Dan mereka bawa kurma itu paling Nabi bawa kurma 50 misalnya ya, 3 sedino itu hanya makan kurma 3. Nah, padahal kita itu makan roti yang satu itu kalau belum makan nasi, belum makan, ya itu jadi begitu. Ya, saya itu nggak pernah kalau berangkat kerja itu sarapan, magang, gitu. Nah, jadi begitu ya. Itu ya, jadi ini jadi begitu. Jadi Nabi seperti itu, ya. Jadi dan semuanya tuh ingin selalu ketemu dengan Nabi, termasuk ibu-ibu, ya, minta untuk diberi pelajaran agama. Nah, Nabi kemudian memberikan pelajaran. Berarti apa? Nabi itu ya seorang bapak, ya seorang eyang, seorang nabi, seorang rasul, seorang kepala negara, tapi juga seorang guru. Dan dia Nabi ini, ya. Maka pada waktu itu puncak dari kesengsaraan, ya, karena orang-orang kafir Quraisy bahkan dipimpin oleh paman-pamannya itu memusuhi Nabi. Dan dalam puncak seperti itu Abu Thalib itu seorang besar, ya, tinggi, kuat, ya, dan kemudian melindungi Nabi. Sopo sing arep, ya, gawe loro Nabi, gedene, ya, ngantemi aku dhisik, dadaku dhisik ngantemi aku. Nah, Abu Thalib ini ya, tahu-tahu bahwa Abu Thalib meninggal. Setelah itu apa? Yang membiayai dakwah Nabi adalah istrinya Siti Khadijah juga meninggal. Sempleh Nabi. Kalau bahasanya burung itu suwiwine tinggal siji. Wis ora iso mabur. Nek mabur mereng-mereng nabrak gitu. Nah, ini Nabi dalam keadaan seperti itu. Nah, maka tahun itu oleh para historiografi Islam, para ahli sejarah Islam disebut dengan Amul Husni, ya, tahun duka cita. Ini ya, Nabi betul-betul dalam keadaan duka dan betul-betul dirasakan oleh Nabi pahitnya. Nah, disitulah ya dipakai orang-orang kafir Quraisy untuk tambah kemeliti, memusuhi apa? Nabi. Jadi begitu. Ya, maka kemudian Allah tahu semuanya itu, dan kemudian Allah menghibur Nabi dengan mempiknikkan, memperjalankan Nabi. Nah, ini peristiwa yang melatar belakangi adanya Isra wal Mi'raj. Dan Nabi waktu itu apa? Diperintah juga untuk melakukan sholat, itu sholat malam atau sholat tahajud sebagai nabi-nabi sebelumnya. Dan Nabi Sulaiman jadi raja, ya, raja di raja seperti itu, ya, punya ilmu banyak dan seterusnya, menguasai, ya yang goib termasuk jin setan dia ngerti, bahkan gegerempet cilik-cilik juga ngerti semuanya. Itu apa? Sholat malam, ya, tahajud, Nabi Daud dan seterusnya. Nah, maka Nabi kemudian apa? Diperjalankan oleh Allah, ditimbali oleh Allah, ya, dengan Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi itu ditimbali, maka kemudian Nabi dioperasi dulu, dibersihkan apa? Ya, dadanya. Ya, sehingga Nabi dalam sejarah itu mengalami 2 operasi. Jadi begitu ya, yaitu ya, ketika masih kecil di bawah asuhan Siti Halimah Sa'diyah, ya, ketika Siti Halimah itu ngomong, ya, jadi begitu. Nah, ketika ngomong itu ada di situ batu besar. Kadang-kadang oleh Siti Halimah itu Muhammad itu bijak, kalau bahasanya orang Jawa cinubah, cinubah. Jadi begitu ya. Sehingga bisa guyu, seneng dan seterusnya, jadi begitu. Begitu dijak cinubah, ya, ternyata Muhammad hilang. Jadi pas guyu, hilang. Wah, akhirnya golek nang ndi mlayu-mlayu nganti pucet kok Muhammad sampai ra ono. Digoleki mupeng nang ndi. Ya. Ning udah tanggane tanggane jatuh banget ya. Kene pasar telo ya toh. Jadi begitu ya.
kini sini karangannya rado-rado jadi begitu ya. Rano bingung, bareng bingung terus lumbuk delek-delek goleki meneh. Ngerti-ngerti engko bebek ning mburi pepatu mau sing tak nggo cilubak. Goleki ternyata kono. Wah, langsung dikokok digawa langsung ning gone ibune Siti Aminah terus diprasake. Bu Aminah nyuwun pamunten kula pun ya rumangsa kleru. Dan dipasrahkan. Muhammad ikut ibunya waktu itu. Ternyata apa? Muhammad dioperasi oleh malaikat. Ini ketika mau Isra wal Mi'raj Muhammad juga begitu. Dan setelah itu kemudian Muhammad disiapkan tumpahannya, ya langsung di Cengkareng, gitu, ya. Ini ada buruk, jadi begitu ya, dengan buruk dan lengkap dengan drivernya, sopirnya malaikat Jibril, istimewa. Kemudian berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di situ dan di malam hari. Ya, saya ke Imogiri pakai motor, tapi ternyata akhirnya sama lahiran di jaket. Padahal apa itu 1239. Kemudian apa? Berangkat. Ya. Kalau ada orang Jawa kemudian nganggo jalan sembrani, itu salah. Widurno gitu. Ini ya. Berangkat. Ternyata apa? Linuriyahu. Muhammad di atas itu kemudian diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ketika diperlihatkan semua yang tempat untuk jalan itu diberkati oleh Allah semuanya. Disitulah kemudian Muhammad melihat sesuatu yang aneh. Sehingga dengan aneh itu Muhammad agak terlupakan dengan meninggalnya istri dan Abu Thalib itu. Apa yang diperlihatkan waktu itu? Ya, ini saya ambil dari ya Kiai Haji Munawar Khalil di dalam kitabnya yaitu Tarikh Nabi atau kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW. Ya, Kiai Munawar Khalil itu adalah seorang kiai, seorang mubarik, ya, seorang ulama yang kendelnya ngepol. Dia dulu Presiden Soekarno itu kebijakannya salah, langsung diparani dari Semarang menuju ke Jakarta. Ketemu Soekarno muting-muting, sehingga dia di penjara. Jadi begitu ya. Ini coba Kiai Munawar Khalil. Jadi begitu ya. Bukunya terjemahan namanya Lima Ta'akharul Muslimun wa Lima Ta'aqaddam Ghairuhum. Mengapa umat Islam itu kok tertinggal dari umat yang lain? Itu dibekukan oleh Soekarno. Sehingga Rasido Payu dilarang oleh Presiden Soekarno dulu. Jadi begitu. Ini yang benar saya ambil jadi begitu. Ketika di perjalanan apa yang dilihat oleh Muhammad, ya, dengan kata di dalam surat Al-Isra itu linuriyahu min ayatina, dan kami perlihatkan ya tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling Muhammad itu berjalan naik burak bersama Jibril. Yang pertama apa? Yaitu seorang wanita, seorang ibu-ibu yang ngeneni gandum. Dan begitu panen gandum, bagor siji wis kebak ditaleni, ternyata gandumnya metu meneh. Panene meneh kabeh bagor terus ngantek berbagor-bagor. Jadi begitu. Ini tandanya ketika ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada malaikat Jibril, itu Muhammad seorang ibu yang ya nandur kebajikan, infak sedekah, seneng petulung, dono driya, ya, dan akhirnya panen ya mereka. Ini pelajaran yang pertama. Kalau Bapak Ibu ya seneng dono driya, seneng weweh, jadi begitu ya, maka kita akan panen. Kapan panenannya? Ya bisa di dunia, bisa di
akhirat. Nah ini di antaranya. Yang kedua ya yaitu Muhammad jalan kemudian nabok nawa pundake Jibril ya. Jibril malaikat Jibril itu kok ambune wangi banget ya. Tur wangine napa ora marake mules, ora marake mumet. Jadi begitu ya. Wangine kaya apa nek wangi itu? Ana parfum sing 15.000 nyedak malah mumet. Jadi begitu ya. Itu ya. Jadi begitu. Lumayan malah mampu minyak wangi. Jadi tidak minyak wangi kayu putih. Jadi apa minyak telon ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini wangi banget dan wanginya itu apa namanya? Pasti orang apa senang membau tanya malaikat Jibril ada apa kok wangi sekali ini. Nah, baru memberitahu ini kita ada di atas makamnya ya Dewi Masito. Loh siapa itu? Jibril. Dewi Masito kuwi. Nah, Dewi Masito ada yang beri keterangan itu adalah istrinya seorang raja yang ketika Jungkati nyisiri rajanya ternyata Jungkati merucut terus dheweke ngucap astagfirullah. Nah, loh, kowe kok masak Allah? Sapa kuwi? Nah, ya didedes-dedes gitu ya. Melalui penyidikan dan seterusnya. Nah, ternyata Dewi Masito itu iman datang Gusti Allah. Dene suaminya itu adalah ya berkepercayaan lain. Nah, maka marah-marah dan kemudian apa? Dewi Masito dihukum goreng. Ketika dia dihukum goreng, ya sudah kita takut kok. Wajahnya gede banget, gitu. Nah, karena kita wajahnya kan cilik, tur kupingnya hilang siji. Nah, ini apa? Komplit dan begitu mau dicemplung ya itu ternyata si Dewi Masito itu ragu-ragu dilihat dari wajahnya. Siapa yang melihat anak putrinya? Maka kemudian, Bu, kalau ibu ragu-ragu saya dulu aja, Bu. Kaget. Anak kecil begitu kok sudah apa belo sama ibunya seperti itu, wah langsung apa ya wajahnya terlihat apa tatak dan kemudian dicemplung gitu digoreng kayak goreng kerupuk atau intik gitu. Nah ini diantaranya. Nah sudah, nah ini Jibril memberitahu itu Muhammad kemudian ini yang disebut dengan ayat-ayat Allah memberi seperti itu ya. Jarang wanita yang seperti ini. Ini diantaranya. Tapi zaman Nabi